Hello guys, so welcome back. It's me Adi Fazani Pratama Endarso, and on today's video, I will do simultaneous interpreting for my midterm test in simultaneous interpreting. And by the way, I'm from class 5A, and the title of the video that I'm going to play, that I'm going to interpret is Learning a Language, Speak It Like You're Playing a Video Games by Marianne Pascal, TEDx Penang Road. So, without any further ado, let's get started into the video. Oh yeah, and by the way, I'm going to play my video, the source video from my laptop. So, here we go. Selama 20 tahun terakhir, saya telah membantu orang-orang Malaysia dan orang Asia Tenggara lainnya untuk berbicara bahasa Inggris lebih baik. Dan melalui pelatihan, saya telah menemukan kebenaran yang sangat mengejutkan. Saya mengetahui dan saya menemukan bahwa seberapa baik seorang berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan level-levelnya bahasa Inggris mereka. Ini sangat berkait dengan sikap mereka. Ada orang-orang di luar sana yang memiliki bahasa Inggris kemampuannya yang sangat rendah. Satu orang yang saya ingat, tapi dapat berkomunikasi yang lebih baik, yaitu Faisal. Dia adalah supervisor pabrik. Tapi orang ini hanya bisa duduk dan mendengarkan orang lain dengan calm dan dapat menanggapi dengan indah, dengan baik. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan kepada kalian bagaimana orang-orang seperti Faisal melakukannya itu. Dan kedua, mengapa ini sangat penting tidak hanya Anda, tapi untuk anak-anak Anda, komunitas Anda, dan juga masa depan Malaysia. Dan yang ketiga, satu hal yang Anda dapat lakukan mulai hari ini, jika Anda ingin berbicara dengan ketenangan dan keyakinan yang jelas seperti Faisal punya, pertama-tama apa bedanya dan bagaimana mereka melakukannya, kita akan membawa Anda kembali pada Anda saat berumur 10 tahun. Waktu itu anak saya ingin mengambil pelajaran piano, dan saya mulai melihat kesamaan-kesamaan yang kuat berdasarkan sifat anak saya dan juga terhadap pemikiran orang Malaysia dengan bahasa Inggris. Pertama-tama, yang harus saya beritahu kepada Anda, anak saya ini benci piano. Ini adalah anak saya saat berlatih. This is real, ini nyata. Dia takut pergi ke les piano karena baginya pergi ke les piano itu adalah penuh ketakutan karena itu semua tentang tidak mengacaukannya. Kesuksesannya dalam bermain piano diukur dari seberapa kesalahan yang dia buat. Dan itu sama saat kita belajar bahasa Inggris. Ada perasaan takut yang sama seperti les piano tersebut. Sekarang, kesamaan yang kedua yang saya perhatikan adalah hubungannya dengan citra diri. Putri saya ini tahu bagaimana suara dari piano yang baik, dan dia tahu berapa lama dan dia harus bermain seperti itu. Dari banyak-banyak orang Malaysia, saya perhatikan memiliki gagasan tentang apa bahasa Inggris yang seharusnya seperti terdengar yang sesuai mereka pikirkan. Adalah seorang orang yang pemain piano yang jelek dan seorang yang melafalkan bahasa Inggris dengan kurang baik. Kesamaan-kesamaan ini, tapi saya masih tidak tahu, ada apa ya dengan percaya diri. Suatu hari saya menemukan jawaban itu, dan saya menemukan secara kebetulan. Itu adalah saat saya harus pergi ke kafe. Itu adalah saat pertama saya pergi ke warnet. Itu adalah tempat yang menjijikan, itu bau, penuh dengan anak laki-laki,
Mereka hanya bermain game yang itu sangat menjijikan. Dan sekarang orang yang sebelah saya mulai memperhatikan bahwa menembak orang sampai mati. Itu permainannya kan. Dan saya memperhatikan bahwa orang ini tidak terlalu baik dalam permainannya, kayak jelek banget. Faktanya dia mengerikan, bukan? Dan tidak banyak yang sekarat. Tapi yang benar-benar menarik adalah dari pemain yang jelek ini, di belakangnya itu ada 3 orang yang memperhatikannya, benar-benar fokus. Bagaimanapun orang ini bermainnya jelek, dan bagaimanapun dia tidak ada rasa malu walaupun diperhatikan. Dia hanya fokus pada orang-orang jahatnya dan menaruh senyuman di wajahnya. Yang hanya dia pikirkan adalah bagaimana dia membunuh orang-orang itu, bukan? Dan saya menyadari, ini dia. Ini adalah sikap yang sama yang dimiliki orang-orang seperti Faisal ketika mereka berbicara bahasa Inggris. Seperti orang ini. Saat Faisal melakukan percakapan bahasa Inggris, dia tidak merasa dihakimi. Dia sepenuhnya fokus pada orang yang dia ajak bicara dan hasil yang dia inginkan. Dia tidak memiliki kesadaran diri, dia tidak ada pemikiran dengan kesalahannya yang dia buat. Saya hanya ingin berbagi dengan Anda. Contohnya nyata dari seorang yang berbaca bahasa Inggris seperti bermain piano, dan seorang yang berbicara bahasa Inggris seperti mereka bermain game komputer. Beberapa waktu lalu, saya ada di apotek. Saya harus beli omega, dan banyak yang omega. Ada omega yang banyak sekali omega, ada omega yang tinggi. Dan saya melihat dia seperti wanita profesional berpakaian rapi. Matanya melebar, ini seperti kepanikan. Ya Tuhan, saya menjelaskan keadaan saya, bagaimana yang harus saya dapatkan, dan dia mulai menjelaskan sesuatu tentang omega DHA, EPA, dan saat dia selesai, tidak tahu harus membeli apa. Jadi saya beralih ke gadis di belakang meja kasir. Sekarang gadis yang di meja kasir. Gadis ini tidak ada rasa takut. Dia hanya menatap saya. Kalian tahu kan tampilan itu? Seperti kayak, ya? Ya, saya sudah berada lama di Malaysia. Jadi saya mendatangi dia dan menjelaskan masalahnya, EPA dan DHA. Oke ya, dia berkata. EPA untuk hati. DHA untuk otak. Hatimu baik-baik saja atau tidak? Dia bilang, ya, hati dia cukup bagus. Dan dia juga berkata, otakmu baik-baik saja atau tidak? Saya berkata, tidak, otak saya tidak sebagus dulu. Dia berkata, dan oke lah, kamu minum omega DHA. Masalah terpecahkan, bukan? Jadi kita punya 2 jenis komunikator. Kami memiliki yang lebih tinggi levelnya, tapi yang benar-benar fokus pada dirinya sendiri dan melakukan dengan benar. Tapi itu tidak efektif. Tapi kita punya satu sama lain, yang lain tingkatnya rendah dan benar-benar fokus pada apa yang kita ajak bicara dan mendapatkan hasil. Dan itu adalah perbedaannya, efektif di sini. Dan sekarang, mengapa perbedaan ini begitu penting bagi Anda, tapi bagi anak-anak Anda dan bagi masa depan Malaysia? Dan mari kita lihat siapa sebenarnya yang berbicara bahasa Inggris di dunia saat ini. Jadi kita melihat semua bahasa Inggris percakapan di seluruh dunia yang terjadi di seluruh planet bumi. Kita akan
melihat bahwa untuk setiap penutur asli seperti saya, ada 5 penutur asli. Dan jika kita dengar percakapannya, kita akan menyadari bahwa 96% percakapan tersebut melibatkan penutur asli bahasa Inggris, dan hanya 4% dari percakapan tersebut adalah penutur asli ke penutur asli. Ini bukan bahasa saya lagi, bahasa ini milik Anda. Ini bukan seni yang harus dikuasai, itu hanya alat yang untuk digunakan untuk mendapatkan hasil. Dan saya ingin memberikan contoh di kehidupan nyata tentang bahasa Inggris saat ini. Ini adalah kisah nyata lainnya. Saya berada di pesta barbeque pada waktu yang lalu. Ini adalah pesta barbeque untuk para insinyur dari seluruh dunia, dan mereka membuat hotdog biasa yang ada kejunya di tengahnya. Seorang insinyur Prancis sedang memasak hotdog, dan dia menoleh ke insinyur Korea ini. Apakah Anda ingin hotdog ini? Dan orang Korea tersebut bilang, ya tolong. Dan dia bilang, apakah kamu ingin keju? Dan pria Korea itu juga melihatnya ke sekeliling meja. Saya tidak melihat keju. Orang Prancis itu berkata, hotdog itu berisi kejunya. Hotdog itu dibuat dengan keju. Orang Korea ini masih nggak ngerti, dan dia mencobanya lagi. Hotdog itu berasal dari hotdog. Sekarang ada seorang insinyur Jepang yang mendengarkan percakapan ini, menoleh ke insinyur Korea. Keju integrator. Dia mengerti. Semuanya mengerti. Jadi inilah adalah bahasa Inggris yang saat ini. Ini hanyalah sebuah alat untuk bermain-main untuk mendapatkan hasil. Sekarang tantangannya adalah kita tahu sekolah-sekolah di seluruh dunia, bahasa Inggris tidak diajarkan seperti alat untuk bermain. Ini diajarkan seperti untuk seni yang harus dikuasai, dan siswa dinilai lebih berdasarkan kebenaran daripada kejelasan. Beberapa dari Anda mungkin ingat ujian pemahaman lama di sekolah. Apakah Anda mengingatnya? Ketika Anda mendapat pertanyaan tentang teks yang Anda baca, Anda harus membaca beberapa teks, bukan? Dan kemudian menjawab pertanyaan tersebut untuk menunjukkan bahwa Anda memahami teksnya. Dan mungkin ini terjadi pada Anda. Anda menunjukkan bahwa memahami teksnya, tapi Anda mendapatkan X besar karena Anda membuat sedikit kesalahan pada tata bahasa. Seperti siswa ini dengan jelas memahami paragraf semuanya, tapi dia salah karena hanya dia kekurangan huruf N pada kata environment. Sekarang masalahnya yang saya lihat di sini berulang kali adalah orang mengambil sikap yang mereka kembangkan tentang bahasa Inggris di sekolah, dan mereka membawanya ke dalam kehidupan dewasa mereka dan ke dalam pekerjaan mereka. Dan jika Anda berada dalam situasi yang stres, Anda mencoba memberikan hasil kepada seseorang dan mengatakannya dengan benar, otak Anda memiliki banyak tugas. Otak Anda tidak hanya melakukan 2 hal sekaligus. Dan yang saya lihat adalah gejala kematian otak ini. Seorang sedang berbicara dengan Anda selalu sibuk memikirkan bagaimana Anda akan menanggapi dan mengekspresikan diri Anda dengan benar. Tapi Anda tidak benar untuk mendengar itu. Dan hanya Anda bisa mengangguk. Hal yang kedua adalah kata-kata yang menghilang begitu saja, Anda tidak bisa mengatakannya. Dan hal yang paling terburuk adalah Anda mungkin hanya tidak percaya diri karena Anda tidak dapat mengekspresikan diri Anda dengan jelas.
Tetapi sebagai kurangnya kepercayaan untuk kemampuan Anda untuk melakukan pekerjaan dan melakukan pekerjaan. Jika Anda ingin berbicara bahasa Inggris dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi seperti Faisal, jangan fokus kepada diri Anda sendiri. Fokus kepada orang lain dan hasil yang ingin Anda capai. Bayangkan, generasi berikutnya dari Malaysia, semua dengan kepercayaan diri dan yang luar biasa dalam komunikasi yang dimiliki Faisal dalam semua tingkat bahasa Inggris. Bahasa Inggris pada hari ini itu bukan dan alat itu milik Anda. Terima kasih. Okay, so I think that's all for me. See you on my next video. Thank you so much. Bye.